berbentuknya kotak. Ustadz Aceng ini juga sudah dapat nih. Siapa yang sudah dapat lagi? Wih, Mas Amisan sudah dapat. Mbak Syakila, Mbak Raya. Ayo sudah dapat. Mbak Kuina. Terus ya Mbak Akila juga, Mas Zidan, Mas Haikal. Wah, semuanya sudah. Ustadz Udi juga sudah dapat. Ustadz Ita juga sudah dapat. Ya, ayo kita mulai lagi. Bergerak, Mas Faiz. Ayo siapa yang belum berak? Yuk, kita bergerak. Ustadz Udi, senam. Yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuh. Tutik tatik. Yo, Ustazah Ita, kita bergerak bersama. Tutik tatik tutik tatik tutik tuh. Yo, dibantu Ustazah Ita, Ustadz Udi. Benda yang dibuat berjalan untuk kaki, benda yang dibuat berjalan untuk kaki, alas kaki, benda alas kaki. Siapa yang sudah? Siapa? Ustadz Udi cari, Ustadz Aceh juga cari. Ustadz Aceh juga dapat alas kaki. Wah, sepatunya Ustadz Ita unyu-unyu sekali. Ustadz Udi juga sudah dapat. Siapa yang sudah dapat alas kaki? Ayo coba alas kaki. Nih Ustadz Aceh juga sudah dapat. Siapa yang dapat alas kaki? Wih, Mbak Sila juga sudah dapat. Ada Mbak Jovia. Ada Mas Azhar. Mas Hamisan. Oke. Pada hari Minggu Yo, goyang lagi. naik dengan istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik Ini Ustadz Udi sama Ustazah Ita bekerja di rumah ini. tutik tatik tutik tak suara sepatu. Mbak Sila semangat. Yo gerak. Mbak Zara. Tutik tatik tutik tak Mbak Syakila. Mbak Alia, silakan cari benda bentuknya segitiga. Benda dengan berbentuk segitiga. Cari benda di rumah bentuknya segitiga. Ayo apa ya? Segitiga. Segitiga. Sebentar, Ustazah Aceh juga cari. Pintar. Pintar, good. Ustazah Aceh juga lagi ngelipat-ngelipat kertas ini bentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Wah, Mas Wais juga sudah dapat. Siapa lagi? Ada Kenan juga sudah dapat. Penggaris bentuknya segitiga.
Mbak Quina juga sudah dapat. Oke, good. Nah, bentuk Mbak Aira juga sudah dapat ya. Siapa lagi yang bentuknya segitiga? Mbak Arwan juga dapat. Oke, good buat kalian, buat anak-anak hebat kelas 1. Jempol semuanya. Kalau nggak ada bentuk segitiga, langsung bikin dari kertas dibentuk segitiga. Good, hebat buat kalian semuanya. Oke, silakan duduk lagi sayang. Sekarang kita mau belajar dengan salah satu ustadz yang pastinya ganteng, orangnya selalu pakai peci, nih, dia pintar mengaji. Nah, biasanya ngajar Al-Islam. Ada yang tahu Ustadz siapa? Ustadz siapa? Yang keras. Mbak Vita yang keras. Pintar. Ustadz Mujib. Nah, Ustadz Mujib kalau mau hadir ke sini, enggak mau langsung hadir. Kita kasih lagu untuk Ustadz Mujib, biar langsung hadir ke hadapan kita semuanya ya. Kira-kira lagu apa? Wah, lagunya dari Timur Tengah ini. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Ustadz Mujib. Waduh, kurang keras. Panggil lagi. 1, 2, 3. Ustadz Mujib. Waduh, gak datang-datang. Kita panggil lagi. 1, 2, 3. Ustadz Mujib. Ya, Ustadz Mujib lagi bergoyang. Iya, ala Timur Tengah ini Ustadz Mujib. Oke, saya persilakan Ustadz Mujib. Terima kasih Ustazah Ajeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali ya. Untuk materi Al-Islam, dan hari ini kita akan berbicara tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini pendek, 3 ayat, cuma bacanya agak susah. Nah, anak-anak, memang ini pendek, 3 ayat, cuma agak susah melafadzkannya karena di akhir ayat itu ada huruf H yang harus diwakafkan. Fathu, tulisannya fathu, maka bacanya fath. Fath, ada surat, ada desisan udara dari mulut kita itu ya. Nah, kemudian yang terakhir wastaghfirhu. Wastaghfirhu itu astaghfir itu ya. Oke, sekarang semuanya menyimak ya. Ustadz Mujib akan memberikan contoh cara membaca surat An-Nasr dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ada haknya. Di ujung ayat ini ada huruf H yang harus diwakafkan atau disukun. Dimatikan ya. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Kalau saya buka gini, ada udara yang keluar dari mulut kita. Wal fath. Itu. Wal fath. Coba lagi aja. Huruf J-nya, bacaan J-nya ini ada 5 harokat. Panjangnya 5 harokat. Dihitung dengan ketukan. Ketukannya ada 5.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ya, ini ayat yang pertama. Agak susah memang karena haknya itu disukun. Haknya disukun atau diwakafkan. Huruf haknya diwakafkan. Sekarang yang kedua, ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga agak panjang ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Firhu. Tulisannya adalah firhu. Bacanya fir. Ada huruf haknya yang harus diwakafkan ya. Ada udara yang harus keluar dari mulut kita. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ini kalau tidak tahu cuma ayatnya dikira 4. Soalnya ada wakafnya. Ada wakaf di tengah-tengah ayat yang ketiga itu. Sehingga dikira 4 ayat. Padahal ini surat ada 3 ayat. Surat An-Nasr. Coba. Tadi bisa menampakkan tulisannya ini ya. Perhatikan, ini di depan. Oke. Lah itu yang jelas ini. Ini ayat ketiga, ayat pertama itu ada wal fathu. Ya, coba ya. Wal fathu. Coba Ustaz, biarlah ini loh. Oh, belum. Ntar lagi ya. Ini agak susah ini, bacanya ya agak susah. Tapi harus yang benar ya, harus yang benar. Jarang memang yang betul yang bisa itu. Banyak haknya yang hilang ya, banyak haknya yang hilang itu. Nah ini perhatikan anak-anak di ayat yang pertama itu ujung ayatnya ada huruf hak wal fathu, tetapi cara membacanya harus diwakafkan, ya harus diwakafkan gitu. Bentar. Harus diwakafkan itu. Coba ya, perlahan-lahan ya. Biar anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar ya. Nah ini, Ustaz Andi diberi diberi tunjuk huruf hak yang di akhir itu. Wal fathu. Oke ya. Nah itu ada huruf haknya yang di ayat pertama. Lah itu fathu ini ya. Haknya itu biasanya dibaca hilang biasanya. Tetapi tidak boleh dibaca hilang. Huruf satu huruf pun tidak boleh ada yang hilang. Sehingga membacanya adalah wal fath. Wal fath. Gitu ya. Ada udara yang keluar dari mulut kita. Wal fath. Gitu ya. Wal fath. Huruf ha. Itu cara membacanya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ada udara yang keluar dari mulut kita yang menunjukkan itu huruf hak yang diwakafkan. Oke, nanti perlahan-lahan nanti kalau sudah ketemu di sekolah enak. Akan ketemu satu-satu dan tak lihatnya bagaimana cara membaca surat An-Nasr ini ya. Berikutnya ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Tidak ada masalah di sini. Yang ketiga, ini ada yang wakaf jimnya di tengah-tengah. Ya. Di ayat ketiga itu ada wakaf ya. Tak bacakan ya. Fasabbih bihamdi rabbika
rabbika wastaghfir. Firhu. Nah, tulisannya wastaghfirhu. Tetapi cara membacanya haknya harus diwakafkan ya. Wastaghfir. Ada udara yang keluar dari mulut kita yang menunjukkan huruf hak. Begitu cara bacanya ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ya, fir. Ada haknya, ada hak yang udara yang keluar dari mulut kita. Ini yang susah. Ini belum selesai. Ayat yang ketiga belum selesai, ini di tengah-tengah. Nanti dikira ini satu ayat, bukan ya. Innahu kana tawwaba. Begitu. Nanti suatu saat akan kita lihat anak-anak kelas 1 untuk membaca surat An-Nasr ini ya. Oke. An-Nasr itu artinya pertolongan ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini An-Nasr ini turun di kota Madinah. Artinya ketika surat An-Nasr ini turun, Nabi Muhammad sudah pindah di kota Madinah. Dari Mekah pindah ke Madinah. Meskipun ceritanya surat An-Nasr ini menceritakan penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad yang dari Madinah sama kaum muslimin itu datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Kenapa ditaklukkan? Karena di dinding Ka'bah itu masih ada berhala-berhala. Jadi kalau ibadah haji atau umroh itu masih ada berhala-berhala yang nempel di dinding Ka'bah. Sehingga Rasulullah dan kaum muslimin sahabat-sahabatnya itu datang untuk membersihkan kota Mekah, terutama Ka'bah dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu orang kafir Quraisy bikin patung sebagai sesembahan, kemudian tempelkan di dinding Ka'bah dan disembah sama orang-orang kafir Quraisy. Lah datanglah Nabi Muhammad bersama Nabi teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk membersihkan berhala-berhala itu dari dinding Ka'bah. Maka Rasulullah meskipun ini menceritakan penaklukan kota Mekah yang ada di Mekah, namun Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, Nabi sudah hijrah ke Madinah, jadi posisi rumahnya Nabi sudah di Madinah. Nah, posisi Nabi Muhammad sudah ada di Madinah, kemudian datang lagi ke Mekah karena ingin membersihkan, mensucikan kota Mekah dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya, itu ceritanya. Sehingga kalau kemarin-kemarin kita belajar turunnya di kota Mekah, Al-Ikhlas di Mekah, apalagi ya Al-Lahab di kota Mekah. Maka di surat An-Nasr ini turunnya di kota Madinah. Nabi sudah pindah di kota Madinah. Meskipun surat An-Nasr ini menceritakan penaklukan kota Mekah. Meskipun menceritakan penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad sudah berada di kota Madinah pada saat itu. Sehingga surat ini turun karena Nabi sudah berada di kota Madinah. Namanya turun di kota Madinah. Oke. Kita akan sekarang akan melihat worksheet-nya ya. Melihat worksheet-nya. Mana? Oh gini dulu ya Ustaz, digambarkan, dimunculkan sama Ustadz Andi gambar kota Makkah. An-Nasr. Masih ingat An-Nasr? An-Nasr. Surat An-Nasr ini artinya apa ya? Masih ingat tadi Ustadz Mujib? An-Nasr artinya apa? An-Nasr, An-Nasr, An-Nasr. Jadi kata-kata ayat yang pertama ini, Nasr, ya, idza jaa an-nasrullah. Surat namanya surat An-Nasr. An-Nasr ini artinya pertolongan. Nah, An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan teman-temannya pada saat penaklukan kota Makkah. Pertolongan ya. Nah ini Ustaz Andi sudah nulis pertolongan. Pertolongan ya. Pertolongan. Sehingga pada ayat surat ini Allah sudah menolong Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya sampai meraih kemenangan. Lah, kemenangan. Kemenangan atas siapa? Atas orang-orang kafir Quraisy, ya. Soalnya ketika penaklukan kota Mekah itu ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, dilawan. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Kemudian An-Nasr ini terdiri dari berapa ayat tadi? Berapa ayat? 4 atau 3 ayat? Tangannya mana tangannya? Siapa yang bisa? 4 ayat atau 3 ayat ya? An-Nasr. Tangannya mana tangannya? Siapa yang bisa? Oh, oke. Azima sudah betul. 3 ayat. Bukan 4 ayat ya. Nanti kalau dihitung, ya itu banyak sudah. Raya sudah betul, tangannya 3, jarinya 3. Azima sudah betul. Jadi nanti kalau dihitung kadang-kadang dihitung 4. Padahal ayatnya cuma ada 3 ayat. Oke, terdiri dari 3 ayat ya. 3 ayat, tulis angkatnya aja. Lah ini yang kadang-kadang, ini turun di kota mana? Turun di kota mana? Ayo, biasanya kan Makkah. Turun di kota Madinah. Turun di kota Madinah. Bukan Mekah lagi ya, bukan Makkah. Yang kemarin Al-Ikhlas Makkah, Al-Lahab Makkah. Sekarang An-Nasr adalah turun di kota Madinah. Anak-anak yang sudah pernah pergi ke umroh atau haji, itu nanti akan tahu, oh Madinah ini, ya inilah Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Nah iya, itu masjid namanya Masjid Nabawi, yang dulu ketika masih kecil dibangun Nabi Muhammad, sekarang menjadi besar gitu. Cirinya adalah ada kubah hijaunya. Lah ini ada kubah hijau, itu menunjukkan ciri bahwa itu adalah Masjid Nabawi. Ini Mekah. Anak-anak mungkin ada yang pernah diajak ayah bundanya untuk umroh meskipun masih kecil kan tidak apa-apa umroh ya. Mungkin pernah diajak sama ayah bundanya umroh. Jadi datang di kota Madinah, kota yang dibangun oleh Nabi. Kemudian juga nanti bisa melaksanakan umroh di kota Makkah. Dari Madinah ke Makkah itu lumayan jauh jaraknya 450 kilo. Seperti Semarang Surabaya. Ada 6 jam perjalanan naik bis. Oke. Enak ini. Kota yang damai. Jadi kota Madinah, kota Masjid Nabawi, ini adalah kota yang damai, tentram, nyaman di hati orang-orang Islam. Oke, setelah turun di kota Madinah, pada surat An-Nasr ini terdapat 2 perintah. Ada 2 perintah. Bisa Ustadz Andi tolong ya, nanti dibantu anak-anak. Pertama adalah mensucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbik. Nah, jadi perintahnya ada 2 perintah. Perintah yang pertama adalah mensucikan Allah ya. Mensucikan Allah. Bertah itu loh. Memuji Allah ya. Bertasbih atau memuji Allah Ustaz. Nomor 1 perintahnya adalah memuji Allah. Oke. Yang kedua adalah mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi ada 2 perintah. Perintah yang pertama adalah bertasbih dan memuji Allah. Terus yang kedua adalah perintah
mohon ampun kepada Allah. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Minta ampun, memohon ampun kepada Allah. Ini Haikal sudah lihat tulisannya Ustaz. Nah, Haikal lihat tulisannya ya. Itu ya. Siapa yang tidak bisa silakan lihat di layarnya anak-anak. Itu ada perintah dari Allah untuk bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena sudah mendapat kemenangan. Nah, Nabi Muhammad dan teman-temannya mendapat kemenangan untuk menaklukkan kota Makkah yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu sejarahnya begitu sejarahnya. Setelah memuji Allah, minta ampun. Lah, setelah meraih kemenangan, banyak orang-orang yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Wah, gitu ya. Ayat kedua itu menjelaskan banyak orang-orang yang dulunya kafir menjadi masuk Islam. Sudah Ustaz ya? Sudah, itu selesai itu ya. Jadi perintahnya dua. Satu, perintah bertasbih dan memuji Allah. Yang kedua adalah perintah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang sudah silakan anak-anak untuk mewarnai. Cuma sayangnya ini masjidnya bukan Masjid Nabawi ya, tapi tidak apa-apa lah. Anggap saja ini Masjid Nabawi. Anggap saja, tapi bukan Masjid Nabawi gambarnya. Begitu. Oke, begitu Ustazah? Ustazah Ajeng ya? Ada yang selesai belum? Ada yang sudah selesai belum anak-anak ini? Oke, yang sudah selesai bisa diperlihatkan di kamera sayang. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Wah, sepertinya sudah selesai semuanya. Anak-anak hebat. Yang sudah selesai. Bisa diperlihatkan di kameranya. Yang sudah selesai, ada yang sudah selesai sayang? Yang sudah selesai. Wah, Mbak Azima sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai ya? Yang sudah selesai. Oh, lagi menulis sepertinya. Ajeng kasih waktu 5 menit. Ya, kasih waktu 5 menit. Oke. Oke, Ustazah Ajeng kasih waktu 5 menit. 5 menit sebelum ke berikutnya. Ini masih ada suara penuansa Arab Saudi ya. Ini. Namanya apa? Namanya apa ya? Zapin ya? Zapin ya? Nah, itu. Jadi ada khusus orang-orang Arab itu ada waktu khusus, misalkan ada acara apa itu mesti nari kayak begitu. Namanya tari zapin ya. Tahu betul apa istilahnya itu zapin. Kita doakan anak-anak semuanya besok besarnya bisa mengunjungi dua kota, kota Madinah maupun kota Makkah ya. Ini cita-cita orang mukmin, orang Islam. Suatu saat ingin untuk berziarah atau mengunjungi kota Madinah, kota wafatnya Nabi, atau namanya istilahnya kotanya Nabi, ya kotanya Nabi. Dan Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad, kemudian pindah hijrah ke kota Madinah, ya sampai beliau meninggal di kota Madinah. Mudah-mudahan suatu saat bisa pergi ke sana ya. Kapan-kapan belajar lah, ya.
terkenal dengan padang pasirnya. Jadi di Arab sana terkenal dengan padang pasirnya ya. Yang lihat ya. Ada yang selesai bisa ditampakkan di layarnya. Oke, yang sudah boleh angkat jempolnya. Ustazah Ajeng pengen lihat yang sudah selesai. Itu dicek sama Ustadz Mujib juga. Yang sudah boleh diangkat jempolnya sayang. Boleh diangkat. Mbak Dita sudah selesai. Mbak Azima. Siapa lagi? Mbak Akila. Ada siapa lagi? Mbak Raya sudah selesai. Ada Syakila juga sudah selesai. Fadil juga selesai. Siapa lagi yang sudah selesai ya? Angkat jempolnya. Rasya. Mas Rasya sudah. Mbak Nyimas sudah. Siapa lagi ya yang sudah selesai? Wah, sepertinya kali ini, maksud kali ini ya. Sudah selesai sepertinya ya, banyak anak-anak yang sudah selesai. Oke, sebelum menginjak materi berikutnya, saya sukron dulu ke Ustadz Mujib. Sukron kasiron ya Ustadz Mujib. Afwan, terima kasih juga anak-anak yang telah belajar surat An-Nasr. Semoga anak-anak kelak menjadi anak-anak yang hebat membaca Al-Quran. Amin. Oke, jangan lupa ya anak-anak hebat, worksheet Al-Islamnya langsung dikirimkan ke Ustadz Mujib ya sayang ya. Oke, berikutnya kita mau belajar apa? Ya, ini biasanya. Wah, kita sebelum menginjak pembelajaran berikutnya, sepertinya hari ini Ustadz-ustadzah di sini senang sekali untuk bergerak. Ya, kita dengarkan lagu berikut ini untuk melemaskan otot sambil kalian menunggu pembelajaran berikutnya. Oke, ditunggu ya. Oke, biar kalian lemas, tidak tegang-tegang. Yuk, kita bergoyang sebentar. Ya, Ustadz, goyangnya jangan yang susah-susah, Ustadz. Kita bergoyang sebentar.
Carikan Ustadz Andi. Kira-kira apa ya Ustazah Ajeng? Biar ini. anak-anak bersemangat sebelum menginjak materi selanjutnya, kita akan berikan musik biar semuanya bisa bergerak, biar tetap sehat. Mbak Syakila sudah siap-siap, Ustazah Andri sudah berdiri. Mbak Syakila sudah berdiri, Ustaz. Iya. Ayo Yang lainnya musik. boleh berdiri. Berdiri. Tunggu musik. Sambil menunggu musik boleh berdiri juga. Kita bergerak sebentar sebelum menginjak pembelajaran berikutnya. Oke, kira-kira musik dari Ustadz apa ya ini? Wow, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita senam penguin dulu. Siapa yang gerakannya lebih hebat nanti di spotlight Ustadz Andi satu-satu. Ya, Ustazah Ita juga ikut berdiri, luar biasa Ustazah Ita. Ustadz Udi juga jangan mau kalah dengan Ustazah Ita. Ya, puter. Tangannya bergerak. Ustazah Ita dari rumah ikut bergoyang. Terima kasih Ustazah Ita. Ya, sehat semuanya. Ada Mbak Syakila, Mbak Akila. Mbak Akila. Siapa lagi? Mbak Bita. Oke, semangat. Siapa lagi ya? Yang paling semangat akan di spotlight sama Ustadz. Dapat jackpot katanya Ustadz. Mas Gibran. Goyang Mas Gibran. Basian. Wes, Basian semangat. Oh ini ya, Mas Gibran. Yo. Berikutnya Mas Ivan. Ayo bergoyang Mas Ivan. Mas Ivan. Yo bergoyang Mas Ken. Semangat goyangnya Mas Ken. Wow, oke semangat pagi. Mas Rasya. Mas Rasya hafal gerakannya. Wah, Mas Haikal sama adek ya. Wes, ayo goyang penguin. Mas Dwiko. Iya, seru sekali. Luar biasa. Semangatnya anak-anak luar biasa Ustazah Ajeng. Mas Baibar. Mbak Bilkis. Berikutnya kira-kira siapa yang di spotlight? Mbak Nesya. Ayo bergoyang Mbak Nesya. Mbak Jovia. Yuk kita bergoyang Mbak Gendes. Pakai kacamata Mbak Gendes. Wah hebat. Mas Devdan. Mas Devdan. Mas Devdan. Ayo bergoyang Mas Devdan. Ayo Mas Devdan. Kita goyang Mas Dev. Ya silakan kalian menyiapkan worksheet berikutnya. Ya kira-kira worksheetnya apa ya? Worksheetnya apa? Kita juga mau belajar dengan ustazah siapa ya? Ustazahnya Siapa ya? Ustazahnya bersuara merdu, lebih tinggi dari Ustazah Ajeng. Biasanya ustazahnya itu suka sekali makan wortel. Terus di kelasnya nih punya boneka yang ada telinganya panjang begini. Nah, kira-kira ustazah siapa ya? Yang biasanya bunyinya cik cik kelincik. Wah, hebat benar. Ustazah siapa? Ustazah Andri. Good buat kalian. Kita panggil bersama-sama. Assalamualaikum Ustazah Ajeng. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya anak kelas 1? Mana suaranya ya? Mana Ustazah Andri nggak dengar suaranya? Ya iyalah Ustazah kan suaranya dimatikan. Oh iya. Mana semangatnya anak kelas 1? Kalau Ustazah Andri bilang mana semangatmu, langsung bilang ini semangatku. Begitu ya Ustazah Andri, siap-siap. Mana semangatmu? Kok nggak semangat? Kurang semangat. Mana semangatmu?
semangat. Semangat. Oke, untuk al-Islamnya silakan diletakkan dulu, semuanya hadap ke kamera. Semuanya lihat ke kamera masing-masing. Tidak ada yang mengerjakan. Kalau mengerjakan Ustazah Andri, tembak dari sini. Siapa yang masih mengerjakan? Siapa yang masih mengerjakan? Semua tangannya di atas. Semuanya tangannya di atas. Diangkat. Ayo, siapa itu yang masih mengerjakan? Oh, Mas Dwiko langsung menyerah, Mas Dwiko. Ayo Mbak Sahnas, ayo yang masih menulis. Semuanya konsentrasi ke Ustazah Andri. Ustazah Andri mau tanya, siapa anak hebat tadi salat subuh? Siapa salat subuh? Banyak sekali yang sudah salat subuh. Alhamdulillah. Siapa anak hebat sudah sarapan? Sudah sarapan? Sudah? Alhamdulillah. Berarti tenaganya sudah full. Minggu ini kita itu sudah ganti tema 6. Yang kemarin modulnya sudah diambil, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Wah, minggu ini kita belajarnya tentang lingkungan rumahku. Ustazah Andri mau bertanya kepada satu anak. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ustazah Andri? Siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Ustazah Andri? Meskipun belum ada pertanyaannya, siapa mau angkat tangan? Itu namanya anak pemberani, anak hebat, anak yang langsung, aku berani. Oh, ada Mbak Bita. Mbak Bita boleh dinyalakan? Mbak Bita, kelas 1 Kelinci, pintar soleha. Amin. Assalamualaikum Mbak Bita. Salam. Kira-kira Ustazah Andri mau tanya apa? Ayo. Tapi Mbak Bita sudah berani langsung angkat tangan, padahal belum ada pertanyaannya. Pertanyaannya Ustazah Andri, kira-kira Mbak Bita suka lingkungan rumahnya itu bersih apa kotor? Bersih. Kalau lingkungan rumahnya bersih itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak Bita biar rumahnya tetap bersih? Rumahnya diapakan? Menyapu. Terus apa lagi? Membereskan mainan dan Membereskan mainan. Apa lagi? Biar rumahnya tetap membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Berarti nggak boleh berantakan ya tempat tidurnya ya? Ya. Iya, itu namanya lingkungan rumah yang bersih. Ada tanamannya enggak di rumahnya Mbak Bita? Ada. Kenapa harus ada tanaman di rumah? Biar segar katanya Mbak Bita. Lihat hijau-hijau. Terima kasih Mbak Bita sudah menjawab pertanyaannya Ustazah Andri. Rujab, itulah lingkungan rumah yang sehat, yang bersih. Itu menjadikan kita betah di rumah. Rasanya ingin di rumah terus. Lah kalau rumahnya kotor, banyak sampahnya, akhirnya banyak nyamuk. Makanya rumahnya harus dibersihkan. Oke, sekarang Ustazah Andri sebelum pelajaran hari ini Ustazah Andri ada games. Game ini seru sekali. Silakan boleh disiapkan worksheetnya, tapi di belakangnya di kertas yang kosong ya, baliknya yang kertas kosongnya yang digunakan. Sama alat tulis, silakan pegang pensilnya karena akan cepet-cepetan. Siapa yang paling cepat nanti menjawabnya akan dapat jackpot katanya Ustazah Lili. Siap-siap. Oke, Mbak Bita juga sudah siap, Mbak Ganda sudah siap, Mas Devdan juga sudah siap. Ustazah Andri akan menyebutkan puluhan dan satuan, kalian tulis angkanya. Oke? Siap-siap? Are you ready? Yes, Ustazah, ready lah ya. Oke, Ustazah Andri memiliki 30-an dan 9 satuan. Jadi angka berapa? Cepet tulis. Ayo, Mas Devdan langsung angkat. Ayo, siapa? Langsung angkat. Wah, Mbak Raya langsung nunjukkan. Betul sekali. Oke, Mas Devdan, Mbak Bita, good job. Mas Fadil, good job.
Mbak Elora angkat tangan. Menyerah atau sudah bisa menjawab itu? Oke, good job semuanya. Betul jawabannya 39. Lagi, satu kali lagi. Ustazah Andri, ayo cepat-cepat pegang alat tulisnya. Memiliki 40-an dan 6 satuan. 40 nih Mas Devdan langsung juara 1. Berapa itu jawabannya? Berapa itu jawabannya? Wih, good job, good job, good job. Mas Atar juga good job. Mbak Tisa, Mbak Gandes. Ayo, yang belum nulis. Siapa yang belum nulis? Oke, good job. Mbak Gandes juga sudah. Mas Fadil juga sudah. Good job. Tadi ada 39 dan bilangan satunya adalah 46. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun. Kalau Ustazah Andri siap-siap ya. 39 ditambah 20. Silakan ditambahkan bersusun. Hitung, cepat hitung. Ayo, 39 ditambah 20. Ayo hitung, cepat hitung. Siapa bisa menjawab? Tunjukkan ke kamera. Yang sudah selesai hitung, tunjuk kamera. Hitung. Oh, Mas Devdan lagi, cepat sekali. Wih, betul sekali jawabannya. Oke, yang lain. Ayo, yang lain. Siapa? Oh, Mas Haikal. Berapa Mas Haikal? 39 ditambah 20. Betul sekali jawabannya. Mas Zafir, betul sekali. Good job. Berarti kemarin semuanya sudah bisa. Mbak Akila sedang menghitung. Mas Baibar juga sudah. Ustazah mau lihat jawabannya Mas Baibar. Good job. Oke. Sekarang yang 46. Siap-siap hitung. 46 ditambah 12. Hitung. Siapa sudah ngitung, tunjuk kamera. 46 ditambah 12. Siapa bisa hitung, tunjuk kamera. Mbak Naila. Ayo Mbak Naila, tunjukkan ke kamera. Oke, good job. Ayo hitung, yang lain jangan mau kalah. Mas Raffi, tunjukkan berapakah jawaban. Mas Raffi hitung sudah betul. Siapa lagi sudah hitung? Wih, Mas Devdan lagi, good job Mas Devdan. Wih, kalau ada, Mbak Sahnas, berapa hitung jawabannya? Mana Mbak Sahnas? Yang mana? 46 ditambah 12, mana hitungannya? 46 ditambah 12 di papan tulis. Mbak Elora sudah jawab. Apa masih bingung? Ternyata jawabannya sudah betul. Mbak Zahra sudah menghitung apa belum? Mbak Zahra? Oke, good job. Luar biasa. Ternyata gampang Ustazah. Penjumlahan itu gampang sekali. Sampai Ustazah Andri ngos-ngosan. Oke, anak-anak hebat. Kemarin harusnya di hari Senin ada tugas yang harus dikerjakan. Ini nanti dikerjakan boleh sore, boleh malam ya. Tugas penjumlahan bersusun. Silakan nanti boleh untuk latihan. Ini silakan dikerjakan nanti sore atau nanti malam untuk latihan penjumlahan bersusun. Untuk hari ini yang akan kita pelajari
adalah worksheet yang ini. Yang tadi boleh dikerjakan nanti sore atau nanti malam untuk belajar penjumlahan bersusun. Untuk menambah ini kemampuannya untuk menghitung. Ya, jadi itu ibaratnya untuk PR. Untuk tugas setelah Zoom, itu yang penjumlahan bersusun. Untuk yang hari ini sama Ustazah Andri, silakan dibuka yang worksheet seperti ini. Tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau penjumlahan itu hitungnya maju, kalau pengurangan itu hitungnya mundur. Oke. Ustazah Andri, di sini tadi kan kita sudah tebak-tebakan. Sudah tebak-tebakan puluhan satuan. Nah, di worksheet ini akan kita balik. Kalau tadi Ustazah Andri punya puluhan dan satuan, kali ini Ustazah Andri punya bilangan, puluhannya berapa, satuannya berapa. Oke? Di nomor 1, Ustazah Andri kasih contoh di nomor 1, ada bilangan 24. Berarti puluhannya yang berapa? Jawab. Siapa bisa bantu Ustazah Andri? Siapa bisa bantu? Angkat tangannya yang bisa bantu. Oh, ada Mbak Tisa, angkat tangan Ustaz. Mbak Tisa itu, Mbak Tisa di depan, di atas sendiri tuh Ustaz. Lah. 24. Mbak Tisa boleh dinyalakan. 24. Yang puluhan angka 2 atau 4? 2 puluhan dan 4 satuan. Good job, berarti nggak bingung. Yang ditulis di depan itu puluhan, yang belakang itu satuan. Oke, terima kasih Mbak Tisa. Ustazah Andri punya bilangan 13. Kira-kira siapa yang mau bantu jawab? 13. Wih, Mas Hafiz lebah. Mas Hafiz, Ustazah Andri punya bilangan 13. Kira-kira yang puluhan 1 atau 3? Puluhannya 1, satuannya 3. Puluhannya 1, satuannya 3. Atau cara gampangnya, yang depan puluhan, yang belakang satuan. Sama Ustazah Andri 24, Ustazah Andri kurangi, seret panjang kita kurangi. Cara menguranginya, satuan harus dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Cara panjangnya 4 dikurangi 3. Siapa bisa bantu hitung? 4 dikurangi 3. Siapa bisa bantu hitung? Angkat tangan. Oh, Mbak Orlin. Mbak Orlin, 4 dikurangi 3. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 4 dikurangi 3. 1. Kalau 2 dikurangi 1 berapa Mbak Orlin? 1. Ternyata saat dikurangkan 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi angka berapa Mbak Orlin? 11 jawabannya. Siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham? Bisa seperti ini? Bisa ya? Ustazah Andri kasih contoh lagi 1 ya. Nanti siapa mau bantu Ustazah Andri menjawab? Ini cara panjangnya, konsep pengurangan kita seperti ini. 48
dikurangi 13. Oh tadi 13 sudah 15. Siapa mau bantu Ustazah Andri? 48. Kira-kira yang puluhannya yang mana, yang satuan mana? Siapa mau jawab? Angkat tangan Ustadz. Siapa Ustadz yang bisa bantu Ustazah Andri? Ini tidak ada di worksheet ya. Ini Ustazah Andri ganti angkanya. Siapa yang mau jawab? Siapa mau bantu Ustazah Andri? Mas Azhar. Oke, Mas Azhar boleh dinyalakan mikrofonnya. Mas Azhar, Ustazah Andri memiliki bilangan 48. Boleh dinyalakan sayang, dipencet. Oke, sudah nyala. Mas Azhar, Ustazah Andri memiliki bilangan 48. Yang puluhan yang 4 atau 8? 4 puluhan. Yang satuannya berapa? 8. Kalau bilangan 15, puluhannya yang mana? 15. Puluhannya 1 atau 5? 1 puluhan dan berapa satuan? 5 satuan. 5 satuan. Sudah paham Mas Azhar? Sudah bisa? Kalau sudah seperti ini tinggal dikurangkan satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Siapa mau bantu menghitung selain Mas Azhar? Yuk, siapa mau bantu hitung? Siapa mau bantu hitung? Hitung. Gampang sekali Ustazah. Penjumlahan, pengurangan kan sudah kita pelajari. Ada Mas Dibar. Mas Dibar, Ustazah Andri mau menghitung satuannya terlebih dahulu. Satuannya itu ada bilangan 8 dan 5. Ini satuan belakang. Kira-kira 8 dikurangi 5 berapa Mas Dibar? 8 mundur 5. 8, 7, 6. Berapa saya jawabannya? Mikirkan. Berapa? Lagi hitung. Oh lagi hitung. Ayo hitung. Siapa lagi mau bantu? 8 dikurangi 5. 8 kurangi 5 hasilnya berapa? Tunjukkan ke kamera jarinya. Tunjukkan ke kamera. Oh Mbak Azima, betul Mbak Azima. Dia tunjukkan jari. Berapa jawabannya Mas Dibar? 3. Kita tulis yang belakang dulu. 3. Sekarang 4 dikurangi 1. Berapa Mas Dibar? 4 dikurangi 1. 3. Berarti jawabannya berapa ini Mas Dibar? 3 puluhan dan 3 satuan. Berarti jawabannya 33. very good job. Terima kasih Mas Dibar. Oke anak-anak hebat, silakan dilanjutkan. Yang bawah itu tadi belum sebasmalah ya. Kita sebasmalah terlebih dahulu. Sebasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan, dikerjakan worksheetnya yang pengurangan. Ustazah Andri akan spotlight satu-satu. Silakan ditunjukkan. Kalau memang belum bisa, boleh bertanya ke Ustazah Andri. Oke, silakan di spotlight Ustaz. Oke, ada Mbak Raya. Mbak Raya sudah bisa? Bisa, oke. Hitung dengan teliti ya. Awas salah menghitung. Hitung teliti. Ada Mbak Arwen dan Mbak Elora. Sedang menghitung sepertinya Ustadz. Sudah bisa ya? Oke, ini dua-duanya. Bisa ya? Oke, good job. Silakan dilanjutkan.
Oke, ada Ustazah Ita yang dari rumah sedang mendampingi anak-anak hebat. Ada Mbak Aldea. Mbak Aldea, where are you? Oke, Mbak Alia. Oh, Mbak Alia sedang menulis, Ustadz. Yang teliti ya, hitungnya ya. Good job. Hitung dengan teliti. Good. Boleh dihitung lagi, dilanjutkan. Hitung. Mbak Akila. Sudah hitung-hitung? Oh, sudah diwarnai. Good job. Jangan lupa nanti digunting garis putus-putusnya. Mas Arsyaka. Hitung dengan teliti. Wih, sudah sampai mana itu? Oke, good job. Hitung dengan teliti ya. Mbak Bilkis juga hitung. Good job. Teliti, hitung dengan teliti anak cantik. Thank you. Lanjut. Yang kameranya dimatikan, mohon maaf tidak bisa di spotlight ya. Yang kameranya dimatikan. Jadi kameranya harus dinyalakan. Mbak Vira cantik. Tadi nggak ketemu Ustazah yang ngajinya ya. Sudah bisa sayang hitung? Hitung. Senyumnya mana? Di belakang itu gambar apa itu? Di papan tulis itu. Bikin gambar apa itu? Wah, gambarnya bagus sekali. Good job. Hitung ya dengan teliti. Mbak Gandes, mana kacamatanya tadi? Oke, hitung dengan teliti ya. Oke, good job. Dilanjutkan nanti diwarna. Jangan lupa dikirim ke Ustazah Tiwi. Mas Geri, sudah bisa belum? Oh, belum. Kenapa belum bisa? Padahal sudah dijelaskan Ustazah Andri. Mana yang sulit? Halo Mas Gavin. Mas Geri dilanjutkan ya, Mas Gavin. Sudah belum Mas Gavin? Oh, sudah selesai. Good job. Mas Hafiz kelompok 3 Ustazah Tiwi. Di manakah orangnya ini? Oke, silakan dilanjutkan menghitung Mas Hafiz. Good job. Ada Mbak Aira. Mbak Aira sudah menghitungnya? Bingung. Bingung apa sudah? Oh, sudah. Good job. Hitung. Good job. Ada Mbak Azima. Sudah belum Mbak Azima? Oke, good job. Sudah di-blok. Jangan lupa di-blok seperti Mbak Azima ya, biar nanti dapat reward dari Ustazah. Mbak Bita. Sudah selesai belum? Oke, hitung dengan teliti. Awas salah. Hitung dengan teliti. Hitung. Kita lanjut ke rumahnya Mas Hafiz. Tadi sudah bantu Ustazah Andri menghitung. Sepertinya Mas Hafiz sedang konsentrasi menghitung. Good job. Hitung dengan teliti. Awas salah ya, biar nanti dapat 100. Good job. Ada Mas Hasan. Mas Hasan. Bisa Mas Hasan? Oke, good job. Hitung dengan teliti. Hitung satuannya dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kita lanjut terbang ke rumahnya Mas Kei. Oh, Mas Kei sedang menghitung Ustadz. Biar Ustazah Andri ganggu konsentrasinya. Oke, good job. Ustazah Andri ganggu konsentrasinya. Jangan Ustazah. Oke, hitung lagi. Lanjut Ustadz. Kita akan ke rumah Mas Ken. Mas Ken sudah selesai belum? Sedang hitung ya? Oke, good job. Hitung ya, sudah diwarna. Oke, good job. Silakan dilanjutkan mewarnanya. Hitung. Terima kasih Mas Ken. Mbak Naila sudah selesai apa belum? Oh, sudah. Oh, Ustadz Mujib tadi juga sudah. Tadi sudah dari Mekah dan Madinah, sekarang hitung. Good job. Loh, yang tugas nanti sore juga sudah dikerjakan. Keren sekali. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Nyimas. Mbak Nyimas sudah bisa? Oke, sudah dikerjakan. Good job. Ada Mbak Naswa. Oh, tidak muncul Mbak Naswa. Oke, lanjut Ustadz.
Ada Mbak Orlin, tadi juga sudah bantu Ustazah Andri menjawab. Oke, good job. Sudah bisa ya? Hitung dengan teliti. Good job. Ada Mbak Sahnas. Mbak Sahnas sudah bisa? Oke, good. Hitung dengan teliti. Dikurangi ya, jangan lupa bukan dijumlahkan tapi dikurangi. Ada Mbak Sahnas juga, Mbak Sahnas Lebak. Oke, hitung. Good job. Nanti yang tugas nanti sore jangan lupa dikerjakan. Mbak Sakila. Wih, warna-warni. Good job. Hitung. Jangan terbalik pengurangan dan penjumlahan ya. Mas Azam. Sudah selesai belum? Oh, sekarang menghitung penjumlahan. Good job. Oke, silakan dilanjutkan anak ganteng. Mbak Nida. Mbak Nida sudah bisa? Oke, dilanjutkan ya, hitung dengan teliti. Jangan lupa diwarna dan kirim ke Ustazah Lili. Halo Mbak Dian. Sudah bisa belum? Oh, sudah ngerjakan yang itu juga. Oke, 2 yang pengurangan. Good job, 3-3-nya. Semangat sekali, luar biasa Mbak Dian. Ada Mas Altaf. Mas Altaf. Sedang ngerjakan ya? Hitung dengan teliti ya. Oke, good job. Oke, Mas Azhar. Sudah? Sudah bisa? Oke, good job. Dilanjutkan ya, hitung dengan teliti ya. Seperti tadi bantu Ustazah Andri. Good job. Mbak Dara, sudah bisa belum? Bisa? Oke, good job. Hitung dengan teliti. Good job. Kita lanjut Ustadz. Mas Fadil. Di mana Mas Fadil? Sepertinya menghitung ini Ustadz, konsentrasi. Mas Hamizan. Oh, sudah selesai. Kenapa itu? Mainan apa itu? Good job. Sudah selesai ternyata. Good. Jangan lupa yang penjumlahan nanti dikerjakan nanti sore ya, buat tugas di rumah. Selanjutnya ada Mbak Jovia. Mbak Jovia 1 paus, hebat. Oke, good job, sudah ada. Dihias-hias, good job. Ada Mbak Tisa. Oh, sudah mengerjakan Ustadz, itu sudah dikerjakan. Selanjutnya, terima kasih Mbak Tisa. Boleh dilanjutkan. Ada Mbak Zahra. Mbak Zahra sudah bisa? Oke, good. Mas Danis. Sudah bisa Mas Danis? Oke, good job. Sudah diwarna tanda panahnya. Oke, Mas Dibar. Tadi juga sudah bantu Ustazah Andri mengerjakan. Bisa ya Mas Dibar ya? Mas Fikri. Sudah selesai belum? Oh, sudah. Oh, ditunjukkan semuanya. Good job. Selesai ternyata. Wih, very good. Selanjutnya ada Mbak Jihan. Mbak Jihan sudah bisa? Oh, sedang hitung ya. Oke, hitung dengan teliti ya. Awas salah. Karena salah 1 angka nanti bisa salah semuanya. Mbak Nesya. Mbak Nesya sedang menghitung sepertinya. Oke, jangan lupa ini pengurangan. Good job Mbak Nesya. Pengurangan. Mas Rasya. Mas Rasya Kutilang. Kenapa kok menangis? Oke, delay sepertinya Ustadz. Oke, dilanjutkan ya Mas Rasya. Mas Rizky. Mas Rizky 1 lebah. Oh, ini dia. Sudah selesai, sayang? Oke, good job. Jangan lupa tugas yang penjumlahan untuk nanti sore ya. Mas Banyu. Mas Banyu sudah selesai belum? Wih, good job. Yang penjumlahan sudah diselesaikan juga. Gampang sekali. Mas Kenan. Wih, rambut baru ya Mas Kenan. Oke, hitung dengan teliti ya. Teliti menghitungnya. Tambah ganteng Mas Kenan. Mbak Alesa. Sudah hitung-hitungnya.
Bisa ya? Oh, ngerjakan yang Ustadz Mujib. Yang hitung ya, jangan lupa dikerjakan ya. Pengurangan, hitung dengan teliti. Mas Azam, menunggu Mas Azam. Sudah selesai. Oke, silakan boleh diwarna, nanti dikirim ke Ustadz Andi. Mas Baibar, wih, apakah jawabannya sudah betul? Apakah sudah betul? Oke, good job. Mas Baibar. Ada Mbak Elera. Wih, good. Dan Mbak Arwan tentunya. Yuk, lanjut kita Ustadz. Ada Mbak Arwan dan Mbak Elora. Kok sama? Kok sama? Kok ada 4? Oke, terima kasih. Si kembar. Setelah ini ada Mas Faiz. Mas Faiz, sudah Mas Faiz? Nak ganteng. Oke, good job. Sudah diwarna juga. Very good. Yeay, selesai masjidnya juga sudah diwarna. Mas Gibran. Sudah belum? Oke, good. Silakan dilanjutkan. Wih, hebat sekali. Mas Jovi. Si ganteng, sudah belum? Oke, hitung dengan teliti ya. Awas salah menghitungnya. Good job, tinggal diwarna. Mbak Kuina. Oh, sedang hitung Ustadz. Itu jari-jarinya sedang dihitung-hitung. Good job. Dengan teliti ya. Ada siapa lagi setelah ini? Oh, Mas Raffi tadi juga sudah bantu jawab. Luar biasa. Good job. Silakan dilanjutkan. Hitung. Mbak Sila, where are you, Mbak Sila? Wah, kemana ya Mbak Sila pergi? Oke, Mbak Zahin. Ada tilawatinya, ada worksheetnya, ada boneka. Jangan-jangan yang sekolah ini bonekanya. Mbak Zahin, kamu di mana? Mas Zian, kenapa semuanya pergi? Ini dia. Sudah selesai. Good job. Hitung. Wih, ditembak Ustazah Andri. Ayo Ustaz, kita lanjut. Hebat. Semua hebat. Hitung Mbak Ardelia. Mbak Ardelia bisa? Oke, good job. Very good. Hitung dengan teliti. Jangan lupa yang penjumlahan nanti sore ya dikerjakan ya. Biar semakin lancar. Ada Mas Atar. Loh, kok muncul tangannya saja? Oh, ini dia. Si ganteng Mas Atar. Sudah selesai belum Mas Atar? Loh, kenapa kok belum? Ada yang sulit? Enggak? Hitung ya, hitung ya. Oke, terima kasih Mas Atar. Mas Dewandra, sudah selesai belum Mas Dewandra? Oh sudah ternyata, good job. Silakan dilanjutkan mewarnanya. Ada Mas Dwiko, oh dibantu kakak ya. Ayo hitung sendiri. Oke, good job. Hitung. Oke, dilanjutkan Mas Dwiko. Lanjut Mas Haikal. Tadi sudah sama adik joget-joget. Iya, apakah sudah hitung. Oke, dilanjutkan ya. Good job. Hitung. Mas Adan. Sudah ya. Suka mewarnai. Warnanya bagus sekali. Good job, very good Mas Adan. Hebat sekali. Terima kasih Mama. Selanjutnya ada Mas Devdan menunggu Ustazah Andri sampai ketiduran. Aduh. Wih, sudah selesai. Good job. Wih, semuanya sudah selesai. Very good. Luar biasa. Good job. Hitung teliti loh ya, awas salah. Oke, tinggal nanti dikirim ke Ustadz Mujib dan Ustazah Tiwi. Mbak Siva sedang ada di luar angkasa. Loh, kok hilang? Oke, good. Terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya
Ada siapa? Ada Mbak Meisya. Mbak Meisya sepertinya sedang menghitung hadap ke belakang itu. Yang teliti ya Mbak Meisya. Selanjutnya, yang kameranya tidak dinyalakan tidak bisa di spotlight loh ya. Yuk kameranya dinyalakan yuk. Mbak Aska. Mbak Aska sudah selesai belum? Sudah sayang? Sudah, yang hitung-hitung bisa. Pengurangan, oke good job. Tinggal diwarna nanti dikirim ke Ustadz Andi atau di Google Classroom. Lanjut ke rumah siapa? Mas Faris. Mas Faris, adiknya Mbak Iza. Sudah selesai belum? Belum. Kok belum? Mana hitung-hitungnya? Coba tunjukkan Ustazah Mas Faris. Oh, ternyata belum selesai Ustadz. Nggak apa-apa ya, nanti dilanjutkan. Nanti dikirim ke Ustazah Ita atau ke Google Classroom. Mbak Kia. Mbak Kia sudah selesai belum Mbak Kia? Sudah? Wih, diwarna seperti pelangi merah. Ada jingga, ada kuning, ada hijau. Bagus sekali, luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Lala. Oh, Mbak Lala tadi gambar-gambar kucing itu di sebelahnya. Oke, good job. Bagus sekali sudah diwarna-warna. Oke, terima kasih Mbak Lala. Ada Mas Rasya. Ini muridnya Ustazah Andri nih. Di manakah Mas Rasya berada? Kenapa Ustazah Andri hanya melihat apa ini? Pagar ya? Oke Mas Rasya. Selanjutnya ada Mbak Raya Kutila. Tilawah 1. Mbak Raya tadi Ustadz. Mbak Raya. Sudah selesai Mbak Raya? Sudah sayang? Bisa? Loh, kok belum? Masih susah tah? Loh. Itu sedang ngapain? Sudah ngerjakan belum? Ayo dikerjakan ya. Mainannya nanti kalau sudah selesai. Terima kasih Mbak Raya, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ada Mbak Zahra, 1 kutilang soleha. Amin, Allahumma amin. Sudah selesai. Oke, good job. Sudah diwarna, hitung juga sudah diblok. Good, nanti yang penjumlahan boleh dikerjakan nanti sore atau nanti malam buat belajar di rumah ya. Terakhir ada Mas Zafir. Sudah Mas Zafir? Oke, good job. Oke, kembali ke Ustazah Andri. Selesai semuanya, alhamdulillah. Penjumlahan, pengurangan tuh gampang. Pokoknya kita teliti ya. Oke, anak-anak hebat, jangan lupa. Yang tadi sudah mengerjakan pengurangan, terima kasih. Yang masih bingung nanti boleh saat video call atau saat apa bisa tanya ke Ustadz-Ustadzah ya. Untuk selanjutnya, yang penjumlahan, yang gambar anak sedang menyapu, boleh nanti sore dikerjakan untuk tugas. Kalau kita sekolah itu biasanya ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Loh kan kita sekolahnya dari rumah Ustazah. Ya ini ada tugas untuk nanti sore atau nanti malam. Harusnya kemarin, karena kemarin sudah belajarnya banyak. Jadi hari ini nanti di Google Classroom-nya cari worksheet-nya tertulisnya hari Senin. Yang gambar penjumlahan ini tadi ya. Adanya di Google Classroom itu hari Senin. Harusnya tugas kemarin untuk kemarin. Tapi baru dikerjakan hari ini ya. Yang gambar siswa sedang menyiram. Ini juga salah satu cara menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan asri. Yaitu menanam tanaman di sekitar rumah. Oke, sudah Ustazah Ajeng? Oke. Luar biasa anak-anak hebat sekali. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Ustazah Ajeng. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Ustazah Andri. Sama-sama Ustazah Andri.
Thank you very much Ustazah Andri. You're welcome. Oke, hai anak-anak yang hebat. Jika belum selesai, silakan diletakkan dulu sayang. Yuk kita berdoa. Ustazah minta tolong kepada 3 orang, masing-masing perwakilan dari kelas unta, paus, dan semut. Ya, siapa ya unta? Mbak Alesa. Mbak Alesa, 1 unta. Ada Ustadz Mbak Alesa? Oh ada. Berikutnya kelas paus. Fahri. Ada Ustadz? Oh enggak ada. Azhar, Mas Azhar, mana lah. Yang semut. Gibran, sama Mas Gibran. Oke, dinyalakan sayang Mas Gibran. Ya, bantu saja aja berdoa ya sayang ya. Oke, get ready. Tirukan sayang, get ready. Say thank you. Thank you very much Ustazah Ajeng and Ustazah Andri and Ustadz Mujib and Ustazah and Mbak Alesa and Mr. Azhar and Mr. Gibran. You're welcome. Ready to pray. Tirukan sayang, ready to pray. Hands up, hands up, hands up. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Alesa, Mas Azhar, Mas Gibran, dan Ustazah Ita sudah bantu Ustazah Ajeng di sini. Jangan lupa besok hari Rabu kita mau olahraga. Jadi anak-anak yang hebat pakai baju olahraga ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, tetap mengaji di rumah ya sayang. Sampai ketemu besok. Kira-kira kita mau belajar apa? Tunggu besok ya. Oke, Ustazah Ajeng mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.